Demikian sambutan jabat Bupati Garut. Untuk selanjutnya, marilah kita simak bersama tausiah dan doa bersama peringatan Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Hilman Umar Basuri, pimpinan Polres Fauzan Sukarti. Ada yang kami silakan. Adik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati PJ Bupati Kabupaten Garut beserta seluruh jajaran Forkopimda, baik unsur TNI, Polri, hadir Bapak Wakapolres, dari unsur TNI juga hadir semua, dari Kemenag, Kepala Kemenag, saudara saya. Tak lupa para alim yang ulama, wabil khusus Ketua DKM Masjid Agung Garut, bagian saya lihat tadi dari Basnas hadir, dan seluruh hadirin jamaah yang hadir pada malam hari ini. Ini saya dikasih waktu berapa? Sampai jam 10. Tarawihnya jam berapa mulai? Bapak Ibu sekalian, yang pertama-tama marilah kita mengucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini untuk bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan yang menjadi salah satu keutamaan yang tiada bandingannya dengan bulan-bulan yang lain. Sejak bulan Rajab kita sudah menggaungkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Padahal Ramadan masih 3 bulan, kita sudah menggaungkan doa. Kita ingin disampaikan oleh Allah usia sampai di bulan Ramadan. Kenapa di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan banyak sekali keistimewaan yang luar biasa. Dan rupanya kita yang hadir di sini, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan masih bisa mencicipi, bahkan kita beraktivitas, beramaliyah di bulan suci yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Saudara-saudara kita banyak yang belum bisa sampai ke Ramadan, Allah sudah mengakhiri
dengan memakai buku itu besar atau kitab pokok rujukan utama, yaitu Al-Quranul Karim, yang malam hari ini kita memperingati sebagai hari diturunkannya Al-Quran surat Al-Alaq 5 ayat pertama. Walaupun secara nilai kesejarahan berbagai pakar-pakar tafsir, berbagai para ulama ada beberapa pendapat, termasuk yang disebutkan di dalam Imam Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa diturunkannya Al-Quran itu di malam 17 Ramadan, pada saat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bertahaddud di Gua Hira, sedang uzlah. Beliau diberikan oleh Allah keinginan untuk menyendiri, bertafakkur atas kejadian-kejadian hal ihwal yang terjadi di masyarakat Mekah pada saat itu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, masyarakat Mekah pada saat itu bukan orang yang tidak pintar, orang yang pintar, tapi logikanya tidak dipakai. Masyarakat Mekah pada saat itu menyembah yang dituhankan oleh mereka, dan sesembahannya itu dibuat sendiri oleh mereka. Kan tidak masuk logika, Tuhan dibuat sendiri oleh mereka, disembah oleh mereka. Jadi logikanya tidak anu kepada kalian. Nah, itu yang bergejolak dalam diri baginda Nabi. Selain ahwal tentang akhlak-akhlak masyarakat Mekah pada saat itu yang jauh daripada akhlak-akhlak pada umumnya yang memiliki nilai akhlak martabat yang mulia. Nah, uzlah itulah yang kemudian menjadi dorongan Allah baginda Rasul untuk menyendiri, namanya bertahaddud di malam hari. Ayatnya kepalanya naik ke gunung di Gua Hira, simpuri waktu syukur tahun seberani bersama Singapura, angkat kali itu kalau omong turun norok, bahkan hujan dulu. Baginda Nabi setiap malam kemudian hanya datang ke sana, berpikir, kalau bahasa orang spending, bertahanus, bertafakur, memikirkan apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Sehingga pada suatu malam lahirlah yang namanya diturunkannya Al-Quran surat Al-Alaq. Dari hal itu menjadi gambaran Allah bahwa Allah telah menyiapkan sesuatu yang besar untuk baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat. Nah, kita malam hari ini akan menjadikan sebuah nilai perayaan. Ini penting sebagai syiar, tetapi bukan hanya kita sampai di titik ini. Yang paling penting di dalam agama itu ada istilah al-ibrah bil jawhar la bil madhhar. Dalam beragama itu bukan cangkangnya, tapi isinya yang paling penting. Al-Quran itu menjadi sangat bermakna kalau kita paham apa yang dimaksud dengan isi kandungannya. Namun ada nilai keistimewaan yang berbeda Al-Quran dengan yang lain. Barang siapa yang membaca Al-Quran ulang sahuruf, jadi nilai ibadah di hadapan Allah. Sahuruf dibaca, apalagi di bulan Ramadan punya julukan Syahrul Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Dalam catatan sejarah para ulama, ternyata kitab-kitab samari sebelum Al-Quran seluruhnya itu diturunkannya di bulan-bulan Ramadan. Walaupun ada perbedaan, ada yang bertanya kepada saya sendiri, Pak Kiai, Pak Ustaz, ini bagaimana dengan surat Al-Qadr? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr. Apakah itu bermakna Al-Quran itu turun pada saat malam Lailatul Qadar? Sedangkan malam Lailatul Qadar itu biasanya ada di Ashrul Awakhir. Dan ternyata menurut para ulama, termasuk
saat ayat itu turun, itu menerangkan tentang ayat Al-Quran atau Al-Quran turun secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, diturunkan secara satu keseluruhan diturunkan dari Baitul Izzah dibawa ke dunia secara berangsur-angsur diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nah, itu pendapat para ulama. Tetapi terkadang jadi riwuh berulang. Perbedaan itu biarlah menjadi perbedaan para ulama. Biasanya ulama masuk riwuh perbedaan kecil. Biarlah itu menjadi catatan sejarah para ulama. Ulama begini dari pasca karena perbedaan kecil. Ayatnya bukan urang itu tarawih, ayat tarawih 11 ayat tarawih 23 ayat. Eta perbedaan apakah sudah menjadi permusuhan? Nutut tarawih ayat tarawih ayat. Sebelum tarawih balanya itu ayat. Nutut tarawih ayat pasca. Punya tarawih pasca. Jadi tidak usah kita perdebatkan. Itu adalah menjadi catatan yang para ulama menjadi hasanah keilmuan bagi kita. Ulah sampai kemudian hanya perbedaan furu'iyah menjadi bermasalah. Penting mah usul sama, syahadat kita sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat kita sama. Yang kedua, salat kita sama. Salat Isya berapa rakaat? 5. Selama salat Isya 4 rakaat, sarwa ada beberapa peristiwa. Kalau mengisi beda di Masjid Agung 4, di Masjid Islam Center, tidak setengah rakaat. Tadi dulu selama pokok sarwa sama, tidak ada masalah lagi. Kita adalah satu saudara. Ulah kira-kira Abu Musa ya, Abu mah 20 kilo rakaat yang sarwa haram kira-kira. Jadi Muhammadiyah Abu Musa benar kaya dan Rasulullah tidak turun 20 kilo. Eta sahabat, luar sahabat jeung Nabi. Riweuh tuntunan begitu. Justru perbedaan itu menjadi nilai bagi kita. Nuh yang 11 tercampur, aku yang diskon 11 tanjung dan 11. Aku yang 20 rusuk, tentu jadi pasien, tentu jadi riweuh. Badai 11 badai 20 kilo badai kita rawe kumasnya kusahabat kan kedora sekali bapak ibu ke taraweh doakan ke marina masuk sunnah lalu ke sholat isya doakan deh. Nah itu yang harus menjadi catatan penting pertama bagi kita. Jangan sampai perbedaan furu'iyah menjadi satu nilai perpecahan umat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang dilarang oleh Allah adalah bercerai-berai, tidak dilarang berbeda. Kemarin orang muslimun nomor hiji, nomor 2, nomor 3 kesehatan. Jadi presiden bahkan jadi gaji bahkan kesehatan masyarakat. Betul ya? Jadi mulai dari nomor hiji silakan dengan keyakinan. Oh ini nomor 2 silakan dengan keyakinan. Yang menjadi nomor 3 silakan dengan keyakinannya. Beres kali itu perlu jadi pasien. Perbedaan itu sudah Allah. Itu sudah diciptakan dari sananya oleh Allah. Itu akan berbeda. Dan perbedaan itu adalah sebuah nilai sebagai bentuk kekuasaan Allah dan kasih sayang. Bagaimana tidak Bapak Ibu sekalian? Yang pertama saya ingin ajak bersyukur apa? Kita syukur bahwa kita memeluk agama Islam karena orang tua kita beragama Islam. Bayangkan kalau orang tua orang beragama non-Islam, kemungkinan besar kita bukan beragama Islam. Karena catatan agama pertama itu kita disebabkan karena orang tua kita beragama Islam. Dan Allah tidak menjanjikan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Beda dengan Allah menjanjikan harta benda untuk seluruh umat manusia. Allah catatkan rizkinya, Allah catatkan berapa usianya, ajalnya kapan. Itu sama seluruh umat manusia. Dari masyriq sampai maghrib, apapun agamanya, catatannya jelas. Rizkinya dicatatkan,
ajalnya diciptakan, tapi Allah tidak menjanjikan seluruh beragama Islam. Maka la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Itu menjadi catatan penting dalam Al-Quran. Makanya kata Quraisy Shihab itu, seorang pakar tafsir itu mengatakan, saya lebih mengharapkan satu orang muslim itu memahami satu ayat dengan betul daripada melihat penghafal Al-Quran yang hanya hafal saja tapi tidak memahami terhadap kandungan isi Al-Quran. Itu pakar tafsir mengatakan seperti ini. Dan jangan lupa, Al-Quran ini pedoman hidup kita beragama. Karena Al-Quran itu adalah disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan itu bahasa Allah, bahasa Tuhan langsung kepada Nabi Muhammad. Sehingga Bapak Ibu yang memahami terhadap isi kandungan Al-Quran itu, menurut para ulama hanya satu orang yang tahu persis apa maksud daripada kata-kata Al-Quran, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi, hanya satu orang yang tahu. Dari Rasulullah baru diturunkan kepada para sahabat, dari sahabat diturunkan kepada para tabi'in. Makanya memahami Al-Quran tidak boleh sembarangan. Memahami Al-Quran tidak boleh kita asal memahami. Kita yang tidak berdisiplin ilmu. Bahkan sampai ada keterangan man fassara Al-Quran bi ru'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau kita memahami Al-Quran dengan cara berpikir logika kita, bukan logika keilmuan yang bersandar sampai kepada kita Rasul, maka tempat bagi orang yang menafsirkan Al-Quran seperti itu adalah di neraka jahanam. Makanya menjadi penting memahami Al-Quran itu sebagai bentuk bahwa kita harus betul-betul bisa memahami itu sebagai pandangan, cara, dan sebagai rujukan hidup umat Islam dan agama. Dan itu kemampuannya hanya di para ulama, sehingga berpegang teguh kepada para ulama menjadi salah satu kewajiban bagi umat Islam, supaya kita tidak salah dalam menafsirkan Al-Quran. Contoh, bagaimana tidak enak kata para ulama bahwa baginda Nabi itu diberikan satu privilege. Ibarat mungkin kalau ada pejabat kan punya privilege khusus. Bapak bupati, bapak gubernur, presiden, apalagi presiden. Kalau mau masuk ke masjid ini kan pasti didahului oleh pas pampres, steril semuanya. Ada privilege khusus. Nah, kita sebagai umat Rasul ini punya privilege khusus. Apa privilege-nya? Satu kalimat, satu ayat akhir surat Al-Baqarah. Apa katanya? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah mengajarkan, jadi Allah sudah berlaku nepotisme kepada kita. Kumaha kata Allah, Rabbana sok maneh mengucapkeun ieu kalimat, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ampun ulah lisan abdi bila mana engke hiji waktu abdi nyieun kesalahan. Allah mengajarkan, jadi keacan ke kurang nyieun kesalahan, Allah geus ngajarkeun ke urang sok maneh kancan tah ieu. Ya Allah, nyieunkeun bisi ke anjeun waktu abdi nyieun kesalahan, ampuni ya Allah. Ku Allah diajarkan. Jadi urang kecanduan kesalahan
ada wajah yang cenderung dalam mencolok cahaya di akhirat, ada wajah anu kuek-kuek. Dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Ibnu Mansur karya Imam Jalaluddin As-Suyuti itu tegas, yauma tabyaddu wujuh ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuh ahli bid'ah wal dhalal. Itu menukil pendapatnya Imam Ibnu Abbas, sahabat Nabi, seorang mufassir, itu mengatakan yang akan bercahaya adalah kelompok atau golongan ahlus sunnah wal jamaah, dan yang tidak akan bercahaya adalah di luar golongan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita tidak berpegang kepada para ulama akan susah. Makanya Al-Quran ini jadikanlah sebagai pegangan bagi kita. Minimal Bapak Ibu sadayana, urang di bulan Ramadan ini ngaramekeun hadapan Al-Quran, walaupun kita tidak sampai memahaminya. Dengan kita kemudian meramaikan Al-Quran, berarti kita telah mensiarkan nilai-nilai agama. Ayeuna Bapak Ibu sasasi ayeuna tos tamat sabaraha kali Al-Quran? Ya. Sudah berapa kali tamat Al-Quran Bapak polisi? Sudah tamat 3 kali. Bapak Ibu yang di belakang sudah berapa kali tamat Al-Quran? Sudah ada yang khatam Al-Quran sudah? Minimal khatamkan Al-Quran. Ada para sahabat yang mengkhatamkan dalam 2 rakaatnya sholat, dikhatamkan oleh para sahabat. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena ternyata kata para ulama, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan nilai yang khusyuk, yakni yaumul qiyamah syafi'an ashabihi, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan niat untuk kemudian kita mensiarkan agama, walaupun kita tidak memahami terhadap nilai Al-Quran, maka Al-Quran akan datang di yaumul qiyamah memberikan pertolongan pada saat itu kepada kita, kepada para pembaca. Jadi urang mah ayeuna diloba ari Al-Quran jadi tontonan, ari HP jadi tuntunan. Bungar poe ningali kana HP, setiap hari kita tidak terlepas dari handphone kita. Aktivitas kehidupan tidak lepas dari media sosial kita. Para muda kita udah ngeceklak HP, korek yang dulu depan HP, saya harus di sana. Panggilan ternyata cara beragama kita yang kemudian perlu untuk dikembalikan lagi. Malam ini adalah malam yang sama pada saat Rasulullah menerima wahyu yang pertama, yaitu Iqra bacalah. Itu bisa bermakna. Iqra bacalah baik secara zahir maupun batin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di situ ada unsur pengetahuan, di situ ada unsur kita disuruh untuk terus melakukan motivasi dan inovasi. Mungkin kepada harus mampu melihat kondisi faktual yang ada dengan dasar tasarruful imam ala ra'iyah manurun bil maslahat. Pejabat itu nanti akan dituntut oleh Allah kalau bersifat adil dan mensejahterakan kepada masyarakatnya. Itu catatan bagi para pejabat. Saya bukan mau menyindir, tapi berbagi tanggung jawab saja. Karena bagian para ulama itu adalah basyirun wa nadhirun, memberikan kabar baik dan memberikan kabar buruk. Ketika siap jadi pejabat, maka dia punya catatan khusus. Tasarruful imam ala ra'iyah manurun bil maslahat, bahwa tujuan utama seorang pejabat adalah kemaslahatan untuk masyarakat awam, masyarakat luas. Dalam satu waktu, Sayyidina Umar bin Khattab itu melihat ada seorang ibu-ibu sedang mengaduk-aduk air pada saat anaknya merengek-rengek nangis. Saya bertanya, "Ibu, kunaon ibu nangis?" Ieu sedang abdi teh keur budak cai itu budak ceurik hayang kahar. Ari eta nu deuk naon cai disangkana ibu abdi teh
Sausi itu aimah erek contohnya erek kadakwa Umar bin Khattab al bicara itu adalah pemimpin umat Islam. Ternyata itu Umar bin Khattab kalau hakikat ke masyarakat. Rek tidak pakai pangeran Allah. Anu dicari Rasul ada Sayyidina bin Khattab. Sayyidina bin Khattab kakwali Sayyidina bin Khattab datang kemudian ke gudang. Dia bawa kemudian beras atau kurang beras atau gandum untuk diserahkan kepada ibu tersebut. Dia berkeliling kepada masyarakatnya. Dilihat mungkin salah satu masyarakatnya ada yang belum masuk dengan kebijakan-kebijakannya atau belum merasakan kebijakan-kebijakannya bermanfaat untuk masyarakat. Dia datang kemudian membawa itu makanan, diambilkan, diadukan. Kenapa? Semoga dengan cara seperti ini Allah akan meringankan beban saya nanti di akhirat. Ini cara berpikirnya seorang pemimpin yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan itu harus menjadi cerminan bagi kita. Bapak-bapak para pejabat, saya harapkan tujuan utama berada di jabatan itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan kita akan mudah-mudahan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang orang mampu menuntut kumpul dengan makin justru hari ini yang terjadi, kita bukan hanya menuntut para pejabat-pejabat tersebut untuk berlaku sesuai dengan amanahnya, tetapi juga doakan mudah-mudahan Allah diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan amanah dan tanggung jawabnya. Kita doakan PJ Bupati mudah-mudahan si panjang umurnya diberikan kemampuan untuk melaksanakan amanah-amanah dan tugas tanggung jawabnya. Begitupun Bapak Kapolres dan semua pejabat-pejabatnya. Kenapa? Karena beliau bertanggung jawab besar terhadap warga masyarakat Kabupaten Garut. Kita kembali lagi kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah pedoman hidup, maka Al-Quran harus menjadi teman dalam kehidupan kita bermasyarakat, teman kehidupan kita untuk melakukan memanusiakan nilai-nilai agama. Jangan sampai kemudian Al-Quran hanya jadi pajangan di loker, di lemari, di kabulkan. Ayat Al-Quran bukan 5 ayat. Tak pernah dibaca macam-macam. Tapi kan kemudian justru Al-Quran itu kalau kita jadikan teman, kata Profesor Islam, setiap hari Al-Quran itu kita akan bawa, kita akan buka, kita akan baca. Minimal 1 halaman setiap hari dia menjadi teman dalam kehidupannya. Walaupun itu hanya kita baca, tidak kita pahami, tidak kita tahu maksudnya. Bahkan kalau katanya Kiai Mustafa Bisri itu seorang ulama, ayahnya seorang mufassir, pengarang kitab tafsir Al-Ibris, itu mengatakan, tolong kepada masyarakat awam jangan membaca terhadap terjemahan Al-Quran. Beda dengan pemaknaan tafsir. Kan ada tafsir Al-Misbah, itu pemaknaan. Kata beliau, Kiai Mustafa Bisri, termasuk Profesor Malaysia, jangan membaca terjemahan. Kenapa? Karena kalau terjemahan tersebut dimaksud makna, oh ini maknanya, berarti kita sedang menerjemahkan dengan cara pandang berpikir kita. Kalau cara pandang berpikir kita kemudian masuk di dalam Al-Quran, terjemahan itu, sedangkan Al-Quran terjemahan bukan pemaknaan. Nah, inilah yang kemudian menjadi salah kaprahnya orang-orang tersebut. Contoh, ada ayat yang dipahami bahwa orang-orang tersebut kemudian kalau tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, sehingga pemahamannya kemudian digeser oleh mereka yang tidak memahami kepada isi kandungannya, kepada asbabun nuzulnya Al-Quran tersebut. Yang mengatakan Indonesia tidaklah tauhid. Kenapa? Karena Indonesia tidak didasarkan kepada Al-Quran dalam tata aturan hukumnya, tidak berdasarkan Islam. Ini Al-Quran yang jelas. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berpegang teguh kepada hukum Allah, maka dia hukum kafir. Makanya pemerintah Indonesia
Islam yang lain dengan memakai Al-Quran, itu yang menjadi fakta cara berpikir umat Islam. Apa yang harus dilakukan? Mari kita belajar kepada para ulama yang paham akan Al-Quran, sehingga dengan itu makna dari Al-Quran bisa kita selamatkan sesuai dengan kadar yang ada dalam pemahaman Al-Quran versinya para ulama. Ulah demikian ya, pemahaman kaulah Al-Quran teh itu kan menjadi salah, Bapak. Tetapi kalau misalkan kita menerangkan menurut Imam Fakhrul Razi, menurut Imam Ibnu Katsir, menurut ini, itu kan pakar-pakar ulama dalam bidangnya, sehingga bukan menurut kita. Kita ini pakar di bidang apa? Kan kita tidak pakar di bidang apa-apa. Kayak misalnya ada orang mencuri, tidak memahami terhadap hal tersebut. Jangan sampai kemudian kita berbicara Al-Quran, Al-Quran akan kalah umum. Bahasa Allah diturunkan kepada Nabi. Nabi tahu kode-kodenya, Nabi tahu rahasia-rahasianya. Kita kan tidak paham akan hal itu. Cara pandang baginda Nabi melalui Al-Quran dengan cara pandang kita dengan Al-Quran ini akan sangat berbeda. Maka disitulah pentingnya kita untuk tolak ilmu, senantiasa belajar, tidak boleh berhenti. Kata Sayyidina Ali kan begini, maka fi thalabil ilmi kana fil jannati fi thalabihi, wa man kana fi thalabil ma'siyati kana fin nar fi thalabihi. Kata Sayyidina Ali, barang siapa yang berada di jalur tolak ilmu, mencari ilmu supaya dia punya dasar dalam amalnya, maka dia sesungguhnya setidaknya sedang berada di jalan atau di trek menuju kepada surga Allah. Tetapi barang siapa yang sedang berada di jalur maksiat, di jalur kemaksiatan, kana innahu fi qalbihi, maka dia sesungguhnya sedang berada di jalur trek menuju kepada neraka Allah. Maka unsur pentingnya daripada unsur Quran ini, satu, jangan pernah berhenti untuk menjadikan Al-Quran sebagai pegangan dan pedoman hidup bagi umat Islam. Caranya belajar terus-menerus tanpa henti supaya kita tahu maksud yang sesungguhnya dan apa yang dikatakan oleh Allah kepada nabinya dan dari nabinya kepada para santrinya, kepada para sahabatnya, sehingga kita memahami Al-Quran bukan dari versi pemikiran kita. Hadirin wa hadirat rahimakumullah sekalian. Kemudian yang paling penting dalam kehidupan ini, di dalam bulan puasa, marilah kita kemudian mentasawufkan diri untuk senantiasa menggunakan seluruh aktivitas ini kepada nilai-nilai kebaikan. Karena Ramadan ini adalah nilai bulan yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan di Ashrul Awakhir ini kata para ulama, momen di mana itqun minan nar. Ashrul Awakhir ini kan sebentar lagi masuk kepada 10 hari terakhir. Momen di situ adalah momen membebaskan diri kita dari api neraka. Seorang ulama dari Mesir mengatakan begini, satu Ramadan saja cukup jadi tiket masuk surga. Satu Ramadan. Kalau kita dapat satu Ramadan saja sudah cukup untuk tiket masuk surga. Saking agungnya bulan Ramadan. Lalu apa yang menghalangi kemudian kita bisa menjadi sukses nanti di akhirat? Manusia punya hakul adab, yang kadang-kadang hakul adab inilah yang menghalangi terhadap dirinya untuk sukses nanti di akhirat. Sehingga Ramadan dan Ramadan itu biasalah bulan ini Bapak Ibu, di akhir Ramadan selain kita minta maaf kepada Allah atas segala kesalahan, kita saling membebaskan hakul adab dengan sesama manusia, baik dengan saudara maupun dengan tetangga. Kenapa? Karena manusia tidak bisa lepas diri dari hubungan dengan manusia yang lain, dan ketika berhubungan antara satu dengan yang lainnya pasti akan terdapat kealpaan dan kesalahan atau bentrok antara satu dengan yang lainnya. Maka yang menghalangi bukan Ramadan nilai keunggulannya, tapi kadang kita yang saling bentrok satu dengan yang lain. Desautik sini ngomongkeun kagorengan, desautik anu riba, desautik anu namimah, desautik anu fitnah. Contoh paling gampang ini kita ke pejabat terus. Sudah bupati sudah kieu-kieu, Bapak sudah dapat fitnah sekarang. Sudah banyak. Kalau banyak fitnah kepada pejabat itu wajar, namanya kepada para pemimpin
Sama seperti baginda Nabi, di satu waktu baginda Nabi itu sedang menyuapi seorang Yahudi yang buta itu. Saya kira kita pernah tahu ceritanya. Bagaikan Nabi itu kan punya tingkat keistimewaan, beda dengan orang. Keistimewaan itu apa? Nabi seorang hakim qadhi, berarti dia lembaga apa kalau hakim itu? Lembaga yudikatif. Nabi seorang presiden, beliau seorang lembaga eksekutif. Nabi pembuat aturan, begitu pun Nabi seorang legislator. Jadi dalam diri Nabi ada 3 unsurnya: legislatif, yudikatif, eksekutif. Jadi seluruhnya oleh Nabi dipakai. Makanya pasca Nabi itu susah mencari karena tidak ada satu orang memegang 3 jabatan sekaligus. Ayo berriwuh sama kan? Pada saat itu Nabi sedang menyuapi seorang Yahudi yang biasa dilakukan beliau. Anu disuapkan oleh keluarga mereka. Si Muhammad itu ayat sebenarnya si Muhammad. Lalu ayat itu sudah berlaku ayat yang pakai ayat. Kita kan jangan malu. Anu menyuapkan akan kena, tapi Nabi tidak terpancing emosi. Jadi kalau ada yang mencaci maki, ya sabar saja. Ini sudah biasa. Atau kepada bapak Polres, ya biasa. Resiko menjadi pejabat pemimpin begitu. Dicaci maki difitnah biasa. Baginda Nabi begitu. Seorang Nabi beliau menyuapi anu disuapkan bahaya dari kebetulan dia buta, kenyang. Nyarekan kakak Rasul, anu menyuapkan kakak Rasul. Setiap hari beliau begitu. Terus begitu. Sampai beres baginda Nabi wafat. Sayyidina Abu Bakar bahaya sebagai tiga Nabi yang menggantikan posisi Nabi, datang menyuapi seorang Yahudi disuapkan. Kata dia biasa nih, kayak kali gitu kan. Sayyidina Abu Bakar kan berayat emosi, sisi kemanusiaan lebih tinggi. Si Muhammad ayat-ayat yang kacau dibanding. Etak Sayyidina Abu Bakar, anu tadi dalam makhluk menyuapkan, jadi diselawat ke dia. Begitu lebih sampai siaran siang kap dia. Dengan saya, ia marahi dengan kebiasaan menghormati kain dan dengan menghormati kain masuk ke makhluk itu. Sadar saya, akhirnya saya bakal tos terlihat amarah sudah memuncak. Padahal siap corong ke siapa? Aku sok menghormati menghormati kamarin dan musuh mencarikan kemarin. Itu Muhammad ibn Abdillah, Nabiullah hakikat. Maka apa yang terjadi pada Yahudi? Dia merasa bersalah setiap kali mencaci maki kepada Nabi, tapi kemudian dia merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi malah kebalikannya. Dia tidak pernah melakukan tindakan negatif kepada orang yang mencaci makinya, tetapi beliau hanya mendoakan bahwa Allahumma hdi qaumi. Itu terjadi sama persis ketika baginda Nabi berada di Taif dan wahkah Taif, tebih-tebih di Mekah Taif. Tingkah kata ini tidak zaman kalau perjalanan darat. Umpamanya papa bisa 2 hari 2 malam. Mungkin 1 hari 2 malam lebih cepat ke 1 hari lah. 12 jam atau 14 jam. Kalau begitu 3 jam 4 jam. Itu Bapak Ibu, datang kamu ini bukan diterima dengan baik baginda Nabi, malah dikatakan kotor, dibaredokan, dimakan, dikasih kotoran. Baginda Nabi sampai ditawari oleh malaikat. Ya Rasulullah, ya Muhammad, menurut kamu, diangkat baik menurutnya dianjur dengan berkata kau ke masyarakat lain. Apa baginda Nabi? Apa? Allahumma hdi qaumi. Malah Nabi, mudah-mudahan kita anak incunan sing paling dituduh Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang pemimpin. Sejatinya harus melindungi kepentingan rakyatnya, harus melindungi kepentingan masyarakat banyaknya, yaitu senantiasa untuk bisa menjadi pelayan bagi masyarakat pada umumnya. Itulah contoh bagi kita, contoh bagi para pemimpin, bagaimana cara hakim mengelola kepemimpinan supaya masyarakat mendapatkan nilai manfaat besar. Terakhir, saya teringat sebuah hadis Rasulullah, khoslatani la syai'a afdal minhuma, al-iman billah wa dhurra wa naf'u bil muslimin. 2 kelompok ini atau 2 hal ini, 2 perkara ini tidak akan ada yang lebih utama dari 2 hal ini. 1, al-iman billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, wa naf'u bil muslimin, yaitu orang yang memberi nilai kemanfaatan kepada sesama umat Islam. Mari kita satu dengan yang lainnya saling memberikan nilai kebaikan, saling memberikan nilai kemanfaatan, karena
hal tersebut akan menjadi nilai yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan barang siapa yang pada waktu subuhnya bangun tidak pernah terbersit dalam hatinya untuk menzalim orang lain, ghufira lahu ma jana. Barang seorang tersebut ketika bangun subuh kehayangan zalim orang lain, maka Allah ketika orang tersebut bangun akan menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Dan barang siapa yang bangun itu berniat nusratan mazlum, menolong orang yang dizalim, maka ganjarannya hajatin mabrurah, diberikan jalan oleh Allah seperti haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita punya niatan yang baik untuk saling menolong satu dengan yang lainnya. Jangan memberikan madarat kepada satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan Garut menjadi kabupaten yang lebih baik lagi. Masyarakat Garut menjadi masyarakat yang semakin tinggi nilai amal kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan yang berkah ini, diperingatinya nuzulul Quran ini, mudah-mudahan Al-Quran menjadi bagian daripada keseharian akhlak kita, bahwa kita adalah bagian daripada akhlak Al-Quran, akhlaknya baginda Nabi, akhlakul akhlaknya akhlaknya Allah. Mudah-mudahan itu menjadi satu kesatuan diri kita semuanya, beri bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Itu saja yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Mudah-mudahan ada nilai kebaikan yang bisa kita petik pada malam hari ini. Allahumma fiqh ila aqwamil qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.